setelah saya diajak makan malam oleh Pak Prabowo kan, nah, dalam ngobrol-ngobrol dengan Pak Prabowo itu, mungkin ini saatnya Kang Emil segera ke Solo. Seberapa penting menurut Kang Emil Jokow's Effect di Pilkada Jakarta ini? Mas Pram ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara, itu mengganggu Kang Emil nggak? Survei itu bukan penentu takdir. Siap menang harus siap kalah, intinya begitu. Lebih melelahkan mana? Jadikan itu jadi home base aja. Tadi 5 tahun bisa terselesaikan, Kang? Saudara, bisa kita katakan bahwa Pilkada Jakarta sudah mendekati injury time atau mendekati garis finishnya. Bahkan kalau lebih kita spesifikkan ke masa kampanye, maka ini kita bisa katakan ini sudah sangat ada di depan mata. Untuk itu maka para kandidat untuk di Pilkada Jakarta terus gerilya mensosialisasikan diri kepada warga, mensosialisasikan programnya dan seterusnya. Dan saat ini saya bersama dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Kang Emil, apa kabar Kang Emil? Baik, alhamdulillah. Semangat selalu Kang Emil. Semangat luar biasa di detik-detik akhir. Detik-detik akhir. Walaupun ekspresi wajah nggak bisa dibohongin ya. Berapa titik Kang Emil hari ini? Wawancara malam begini kan tinggal 5%. Berapa titik Kang Emil hari ini? Ada 10 sampai 11. Oh wow, oke. Kali-kali nanti mau jadi gubernur. Aduh. Beginilah proses. Jadi gubernur itu berat Kang Emil. Saya enggak, wartawan aja saya Kang. Jadi Kang Emil 2 bulan ya bisa dikatakan sudah menjalani masa kampanye, gimana Kang? Ada yang paling berkesan untuk Kang Emil? Iya, yang paling membahagiakan adalah ketemu warga. Warga itu genuine soalnya. Menyambut dengan keikhlasan, dengan ekspresinya. Kadang-kadang nyubit-nyubit, meluk-meluk. Ini udah berdarah-darah, ini luka-luka. Karena jadi itu kemudian yang paling mengharukan kan melihat kemiskinan yang ekstrim ya. Rumah diisi 3 keluarga gantian dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya itu bahwa Jakarta memang kerja itu harus 2. Sisi yang satu ngomongin kota global ala-ala dunia, tapi yang kemiskinan paling basic masih menyertai. Jadi kanan ke sana, kiri juga harus ke sana. Saya kira tantangannya itu yang paling besar. Berarti kesenjangan maksudnya Kang Emil di sini? Kesenjangan paling besar, itu kesimpulan saya. Jadi siapapun gubernurnya harus fokus membereskan kesenjangan. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal dinamika politik terkini itu kita bicara soal endorsement politik Kang Emil. Di sini kalau kita melihat beberapa waktu lalu ada Pak Jokowi yang ke Jakarta, ada Kang Emil juga di situ. Saya mau penasaran yang soal di Solo dulu deh. Itu gimana kok bisa ketemu Kang Emil yang Pak Jokowi, Kulon Wun gitu atau gimana Kang Emil, boleh diceritain? Mungkin yang kita semua belum tahu, aku juga nggak tahu Kang Emil, serius. Ya, saya mengirimkan pesan lewat ajudannya pengen bertemu kan. Tapi saat itu kan masih presiden, jadi kan sibuk. Kemudian baru setelah tidak presiden lagi, baru ada waktu mungkin ya. Tapi puncaknya adalah setelah saya diajak makan malam oleh Pak Prabowo kan. Nah, dalam ngobrol-ngobrol dengan Pak Prabowo itu, mungkin ini saatnya Kang Emil segera ke Solo. Jadi ada tambahan arahan lah gitu. Yang itu mengarahkan Pak Prabowo? Ya, yang tadinya saya udah ngirim duluan, tapi karena kesibukan, kemudian makan malam Pak Prabowo memberi arahan, sehingga akhirnya lebih mudah. Makanya malamnya makan malam dengan Pak Prabowo, paginya saya udah terbang ke Solo. Gitu. Betul, karena itu selisih hanya berapa, besoknya langsung? Besoknya langsung, cari pesawat paling pagi. Kemudian tadinya ya ekspektasi saya Pak Jokowi mungkin hanya mendoakan gitu ya. Ternyata kan terbuka, memberikan dukungan, menyebut nama berkali-kali kan dalam berbagai kesempatan. Saya kira itu sangat luar biasa karena didukung oleh tokoh aja kan punya pengaruh luar biasa ya. Apalagi level mantan presiden. Iya. Gitu, dan mantan gubernur JKI. Oh iya benar ya, karena sebelum jadi presiden Pak Jokowi juga sempat jadi gubernur Jakarta. Itu pada saat itu buat Kang Emil ketika aku teringat pada saat Pak Jokowi di Jakarta kemarin bilang bahwa saya Ridwan Kamil, saya ngeliat ekspresi fokusnya lebih ke Kang Emil. Kang Emil tuh kayak gimana, kayak gratitude banget, bersyukur banget. Can you tell me why? Karena melebihi ekspektasi tadi itu aja. Saya lagi duduk begini itu ekspektasinya, ya saya doakan Kang Ridwan Kamil kan gitu. Oke, Pak.
Ternyata kan Ridwan Kamil kenapa harus milih karena rekam jejak. Jadi melebihi yang saya imajinasikan gitu. Jadi emosi saya rada tersentuh aja. Ini Bapak baik banget gitu. Mempromosikannya terang-terangan dan sedalam itu. Segamblang itu juga bahkan ya. Tapi seberapa penting menurut Kang Emil Jokowi Efek di Pilkada Jakarta ini? Ya hasil surveinya tiga urutan yang endorse-nya didengar adalah 1 Pak Prabowo, 2 Pak Jokowi, 3 Pak Anies. Urutannya begitu di survei. Dan urutan 1-2 itu ada di Kang Emil. Dan kebetulan 1-2-nya ada di kami kan, Pak Anies kan ke Mas Pram. Nah, Pak Prabowo itu pada saat makan malam ini Ya. di tempat makan Padang itu, selain memberikan arahan, kayak ini waktunya ke Pak Jokowi, ada arahan lain mungkin untuk Kang Emil di Pilkada Jakarta? Ya, lebih banyak mendekati kelompok multi etnis saja. Karena kan suku Jawa termasuk besar, makanya endorse Pak Jokowi mudah-mudahan bisa menyentuh golongan terbesar di Jakarta kan. Kemudian memperbanyak yang namanya sapa warga melebihi yang lain-lain. Maka saya bilang deklarasi kurangi ya, kita agendanya lebih banyak ketemu warga kan. Dari situ kan nanti ada foto, ada video, terus diviralin kan dari kampung ke kampung kan polanya begitu. Lah kalau saya sedikit belusukannya kan konten-konten berinteraksinya sedikit. Karena tidak mungkin kalau belusukan tanpa foto-foto mas. Karena selfie, itu kan dipamerin ke tetangganya kemana. Nah itu kan rantai berantai, makanya saya suka yang belusukan. Oke, dan ketika kita berbicara soal Pak Prabowo juga, kita berkaca di Pilgub Jawa Tengah, Kang Emil. Di Pilgub Jawa Tengah itu Pak Prabowo secara gamblang juga membuatkan video untuk Pak Lusi dan Gus Yassin. Untuk di Jakarta kira-kira bakal ada nggak, Kang Emil? Saya kira dengan makan malam sudah cukup. Sudah cukup ya. Karena itu simbol dukungan dan dengan jelas kebetulan setelah itu kan Pak Prabowo-nya ke luar negeri mas. Saya nggak tahu pulangnya kapan kan masih di luar negeri. Tapi kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau enggak juga level endorse-nya bagi kami sudah lebih dari cukup. Oke, pada saat tanggal 15 Oktober itu saya ada kejadian, bukan saya sih, saya melihat ada kejadian maksudnya. Mas Pram ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara, itu mengganggu Kang Emil nggak? Oh enggak. Enggak ya? Karena itu hak presiden. Cuman yang saya tahu bukan Pak Prabowo yang memanggil Mas Pram. Mas Pram membawa pesan Ibu Mega minta izin bertemu dengan Pak Prabowo. Yang saya tahu begitu. Informasi yang saya dapat. Berarti tidak sampai mengganggu Kang Emil yang too much gitu enggak ya? Enggak. Kan buktinya saya diajak makan malam. Bahkan waktu diajak makan malam itu, ekspektasi saya itu Pak Prabowo lagi ada acara, nyelang 5 menit buat saya, itu kan lebih dari cukup ya. Iya. Ternyata eksklusif, sejam makan, Hadap-hadapan begini. hadap-hadapan makanan Padang yang pakai tangan sebelah itu. Lagi-lagi melebihi ekspektasi kan itu ya? Udah gitu bilang, kamu bikin saya jadi segala dimakan. Berarti ngobrolnya gayeng dong kalau sampai Pak Prabowo. Iya, ngobrolnya rileks banget. Oke, tapi ada juga begini, Kang Emil. Oke, dapat endorsement dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ada anggapan ya Kang, belum tentu benar. Saya makanya konfirmasi ke Kang Emil. Bahwa bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah bentuk merespons hasil survei pada saat itu yang menunjukkan ada tren penurunan. Itu mah cocok logi. Cocok logi ya? Cocok logi dari pengamat yang kebetulan survei muncul, momen Pak Prabowo muncul. Itu kan momen Pak Prabowo kan dari dulu juga pengen ketemu. Cuman kan sibuk ngurus kabinet, terus camping kemana, ke Magelang kan. Jadi betul-betul pas aja beres ngurusin kayak pembekalan menteri di Magelang, waktunya udah lebih leluasa, baru ngurus yang lain-lain kan, termasuk manggil saya. Jadi cocokologi itu ya berarti ya? Menurut saya cocokologi dari sisi waktu. Tapi kalau kita lihat hasil survei kan, ada Kang Emil dan Pak Suswono yang menang, ada ya begitulah, saya juga nggak ngerti. Survei itu beda-beda metodologi. Iya. Dan survei itu bukan penentu takdir. Survei itu hanya pembaca situasi hari ini. Apakah hasilnya seperti survei? Banyak yang meleset, Mas. Kecuali jomplangnya tinggi, maaf ya. Kalau dari awal jomplangnya tinggi, itu biasanya di akhirnya sama. Tapi kalau susul-menyusul itu nggak bisa ditebak. Contoh dulu Pak Saiku ya, 2018, lawan saya, di H-7 kayak begini, surveinya keluar dia 14%. Okay?
di H-7 kayak gini. Iya, iya. Hari hanya 28. Gimana menerangin 2 kali lipat? Karena survei tidak bisa membaca kerja-kerja door to door setelah survei diumumkan sampai hari H kan. Misalkan survei diumumin hari ini. Ya, Apakah itu hasil akhir? Enggak, karena besok orang masih kerja. bisa jadi berubah. Masih door to door, masih WA, nge-apa intensif sampai jam-jam pencoblosan. Kira-kira begitu. Tapi kalau di internal sendiri, data dari timnya Kang Emil sama Pak Suswono gimana secara data Ya, trennya? kita mah udah alhamdulillah menang kalau di survei internal ya. 50 lebih atau? Ya lebih tapi tipis. Kalau versi internal kita itu udah menang 1 putaran tapi tipis. Oh, 1 putaran, Tapi tipis. tapi tipis. Oke, ingin ditebalkan lagi bisa nggak tuh kira-kira? Maksudnya di Ya, itu- sisa waktu terakhir. Itu harapan kita semua. Tapi kan di sana juga pasti golongan yang sana juga kerja keras juga. Masing-masing punya survei internal juga. Jadi makanya kalau survei bagus kita kerja terus. Ya. Kalau surveinya kurang bagus kita double gitu. Jadi intinya kerja terus. Iya ini kerja terus. Jawaban dari survei yang hasilnya apapun adalah kerja terus. Oke, ada juga nih kelihatannya saya udah bisa tebak jawabannya Kang Emil, cocokologi juga nih. Hasil survei yang memposisikan Kang Emil dan juga Pak Suswono kalah itu adalah menunjukkan katanya ada isu ketidaksolidan dan seterusnya. Gimana sih Kang? Aku pengen tahu belasan partai yang ada di Kang Emil dan Pak Suswono. Solid mas, makanya laporan ke WA saya masuk, Demokrat bikin acara, PKB bikin acara, P3 bikin acara. Jadi apa indikatornya kan? Kalau orang pindah-memindah mah kan demokrasi. Buktinya Pak Effendi Simbolon PDIP kan Betul, dukung saya. betul. Dan itu hal yang biasa terjadi. Ada yang ngaku-ngaku fungsionaris partai ke 03, ya biasa aja gitu. Karena tiap orang punya keputusan masing-masing. Termasuk bagi saya Pilkada Jakarta itu rekonsiliatif, Mas. Dulu Mas Anies dengan PDIP kan berhadapan, sekarang barengan. Iya. Terus dulu Pilpres saya dengan PKS berhadapan karena saya kan Prabowo Gibran. Iya. PKS-nya Mas Anies kan dengan PKB. Sekarang PKB dan PKS jadi saya. Nasdem juga ke Kang Emil. Ya itu. Jadi koalisi itu gimana situasi. Saat situasi ini koalisinya begini, saat situasi berbeda koalisinya juga berbeda. Dulu rival jadi teman, dulu teman jadi rival biasa. Tapi dengan adanya Pak Anies mendukung Pramdul, Itu tadi worry nggak? sama seperti saya dan dapat endorse dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan, pasti ada dampaknya. Nah, Mas Anies kesana pasti ada dampaknya. Ya udah kita kerja aja. Siap menang harus siap kalah intinya begitu. Oke, yang terbaru juga gini, saya juga penasaran. Kang Emil dulu kan sebagai Jawa Barat beberapa tahun lalu, berproses juga di Pilgub. Sekarang berproses di Pilgub Jakarta. Ada beda nggak Kang Emil? Ya bedanya cuma satu. Apa tuh? Kalau di daerah kampanye itu cuma 2, yaitu kampanye ke rakyat sama ke elit lokal kan. Oke. Kalau di sini 3, kampanye ke rakyat, elit lokal dan elit nasional. Semua the most powerful domisilinya di mana? Jakarta sih. Maka Iya juga. waktunya jadi membagi 3 dan itu tidak sederhana gitu. Lebih melelahkan mana? Sini. Ini mata udah kayak gitu. Ini sebenarnya kode, Mas. Waktu saya juga mau habis. Iya. Iya, Mbak Lita ya. Kalau boleh, Telia kok Mbak Lita sih? kalau boleh 3 menit lagi. Oke, karena dikasih kode begitu, saya langsung menuju ke program deh ya. Saya langsung menuju ke program. Belakangan ini terbaru ada tantangan, ada challenge dari ketua Jackmania untuk Kang Emil. Kalau berani pakai jersey Persija. Udah tadi siang Udah tadi siang. di JIS ya. Saya kira mau dipakai di sini, Kang. Enggak ya? Yang nggak janjian dulu. Kalau diminta saya pakai. Tapi ada Intinya begini, situasi saya dengan Persija Jackmania itu mudah tapi tidak sederhana. Mudahnya adalah siapapun yang jadi gubernur pasti ngurusin Persija kan. Iya dong. Tidak sederhananya adalah histori saya datang dari rivalitas. Itu aja. Padahal Pak Jokowi juga kan dari daerah tuh, dari Solo. Ngurus apa beliau? Kan Persis. Persis, ya. Kemudian mungkin Pak Ahok dari Belitung Timur ada klubnya apa. Pas jadi gubernur kan ngurusin
Jakarta. Bedanya saya kan dulu datang dari Persib dan Vikingnya. Nah, kita lihat dari perspektif berbeda. Justru dengan adanya saya jadi jembatan. Rivalitas yang El Clasico ini bisa dijembatani oleh saya yang dulunya di sana, dan kalau saya jadi di sini kan enak. Jadi kita fokus sepak bolanya itu hanya pada tentang pertandingan, tentang kemenangan, tentang kompetisi, tapi bukan kekerasan, kebencian yang kadang-kadang mengakibatkan kematian kan. Saya ingin perspektifnya itu. Terus saya cek kebutuhan Persija itu sederhana. Apa itu? JIS-nya sekarang sudah jadi home base-nya. Persija itu diperlakukan seperti customer aja oleh JIS kan. Kayak kemarin tandingan dengan Madura harus dilakukan di Bogor. Karena JIS-nya rumputnya belum beres, habis Bruno Mars, kan sedih. Yang harusnya sepak bola duluan, baru lain-lain, sekarang malah lain-lain baru sepak bola. Kalau jadi gubernur akan diapakan Persija? Maksudnya ada program Ya, apa untuk itu Persija? dijadikan jadi home base aja. Jadi home base, gimana Persija aja gitu, si ngurus. Dipatenkan di situ. Iya, kan tujuan JIS kan stadion sepak bola. Dan yang mengelola kan BUMD, jadi tinggal kita kasih sebuah kebijakan bahwa BUMD tidak 100% profit oriented, tapi ada sosialnya. Sosialnya itu adalah tadi memberi privilege, diskresi kepada klub kebanggaan Jakarta. Oke, karena memang harus aku tightin ini, aku mau bahas beberapa masalah klasik deh di Jakarta. Tadi sudah disebut satu oleh Kang Emil, kesenjangan. Kemudian macet, kemudian banjir, kemudian yang lagi hangat juga isu Gen Z juga nih Mas, polusi. 4 ini gimana Mas? Kalau Kang Emil, kok masih saking mudanya sih Kang Emil ini. Kalau jadi gubernur Kang Emil untuk mau jadi apa? Diapain 4 hal ini Kang? Ya gini, secara umum ya masalah Jakarta itu datang dari ketidakadilan tata ruang. Ya. Lahan mahal diserahkan ke hukum pasar. Akibatnya rumah berjauhan. Gen Z tidak punya mimpi rumah di tengah. Itu aku. Ya, karena mahal kan. Yes. Sehingga mengakibatkan hidup stres, ongkos mahal, gaji terbatas, hidup dari gaji ke gaji, dan seterusnya. Nah, salah satu gagasannya adalah mendensifikasi kota, memperbanyak hunian tambahan di tengah kota. Caranya, rumah yang 2 lantai boleh diizinkan jadi 6 lantai. Sekarang kan nggak boleh. Jadi nanti orang tuanya tinggal di 2 lantai pertama, anak cucunya atau orang ngekos bisa tinggal di atas kan. Di atasnya. Dikalikan ratusan ribu rumah kan berapa tuh Gen Z kayak abang bisa tinggal dekat dengan pekerjaan di Senayan. Kedua, terbukti ada sekian juta meter persegi kantor kosong sekarang gara-gara COVID work from home. Itu kan bisa dikonversi, tadi catatannya 500.000 unit baru bisa dihadirkan mengkonversi kantor yang kosong gara-gara COVID kan, dan semua di tengah kota kan. Nah, yang ketiga bangun hunian di atas pasar, di atas TOD sehingga supply buat Gen Z. Nah itu juga akan mengobatkan kemacetan berkurang karena orang tinggal jalan kaki. Udah di pusat soalnya udah di tengah. Orang tinggal naik sepedahan, maka berkuranglah pergerakan yang tadi jauh itu menjadi jarak dekat. Kalau kemacetan berkurang, otomatis yang namanya polusi juga berkurang. Jadi kebijakan tata ruang yang tadinya tidak adil dan jauh menjadi dekat, itu ngeberesin supply housing buat Gen Z, ngeberesin kemacetan otomatis, dan kalau kemacetan berkurang otomatis ngurangin polusi. Berantai ini berarti ya? Tapi kepada yang tetap harus bergerak, perluasan Jaklingko itu, angkot-angkot itu harus sampai ke ujung ranting kan, karena harus keluar rumah tuh jangan kejauhan nyari angkotnya. Nah itu kita perluas. Kemudian Transjakarta harus ke Bodebek, seperti sekarang Transjakarta ada di Depok di depan UI. Nah itu kita copy, ada yang langsung ke Kota Bogor, ada yang langsung ke Kota Bekasi, ada yang langsung ke Tangerang dan lain sebagainya. Nah kemudian terakhir lapangan pekerjaan itu adalah top of mind Gen Z. Makanya konsep pasangan kami bisa menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan, ya 600.000-nya lowongan di kantoran, 300.000 lowongan UMKM, 100.000 lowongan di kerja-kerja padat karya. Sehingga Gen Z yang worry tidak dapat pekerjaan, misalnya 5 tahun lowongan pekerjaan kita banyak sampai 1 juta lowongan lapangan pekerjaan. Semua hal yang Kang Emil sampaikan tadi 5 tahun bisa terselesaikan Kang? Mayoritas bisa, ya. Minimal percontohan-percontohan
Sehingga nanti dilanjutkan oleh gubernur berikut, inovasi-inovasi samplingnya ya ada. Oke, terakhir. Tadi itu 5 tahun. Kang Emil udah sih padahal udah mau selesai. Sekali deh, terakhir. Siap. Tadi kan jangka waktu 5 tahun. 100 hari kerja, apa yang mau paling dikejar sama Kang Emil dan Pak Suswono kalau terpilih? Nanam pohon itu diduluin karena gampang, tapi ngurangin polusinya signifikan. Ngeberesin hal-hal yang sifatnya administratif, ya, perselisihan warga kayak di Kampung Bayam gitu ya, yang gara-gara hanya persuratan itu bisa dilakukan. Kemudian mendesain ruang-ruang terbuka baru, danau-danau yang nganggur dikonversi juga bisa kita lakukan. Kemudian mengeksekusi program-program yang sifatnya kerakyatan kayak kredit mesra, itu hal-hal lain bisa dilakukan. Oke, Kang Emil, Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor 1. Terima kasih. Bernafas lega udah tersenyum Kang Emil. Terima kasih udah meluangkan waktu dan juga berdiskusi di kesempatan kali ini. Itu tadi saudara, diskusi saya bersama dengan Kang Emil, calon gubernur Jakarta nomor 1. Jangan lupa 27 November 2024 datang ke TPS menyalurkan hak suara karena apa yang Anda pilih itu menentukan masa depan Anda sebagai pribadi dan tentunya masa depan wilayah Jakarta. Saya Reno Reksa, Salam SCTV. Kang Emil, terima kasih. Terima kasih.